para sobat pendidik dan smart parents. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan mindfulness. Dan kali ini kita akan melakukan mindful eating. Mindful eating adalah memusatkan perhatian pada saat kita merasa lapar dan pada saat kita makan. Dan juga kita memperhatikan makanan apa saja dan minuman apa saja yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kita mengamati perasaan apa yang kita dapat dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Juga kita bisa lebih menerima daripada menilai pikiran atau perasaan yang kita alami pada saat itu. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan mindful eating. Latihan mindful eating ini bisa kita mulai dengan mengenali isyarat tubuh kita pada saat kita merasa lapar. Kadang orang bilang kita lapar mata. Bila kita mengunjungi suatu toko makanan, lalu makanannya terlihat menarik semua. Kita ingin beli, lalu kita makan semuanya. Padahal tubuh kita tidak membutuhkan makanan tersebut. Jadi kita harus memperhatikan sebenarnya ini kita makan karena emosi atau keinginan sesaat atau karena tubuh kita memerlukan nutrisi tersebut. Kadang ada beberapa orang juga pada saat mengalami emosi yang kurang stabil, marah atau sedih, justru keinginan makanannya timbul. Nah, itu disebut emotional eating. Hal ini perlu dihindari dengan melakukan take a deep breath. Lalu kita lihat, oh ini bukan karena saya membutuhkan nutrisi, tapi karena saya marah. Kita bisa hindari itu dengan melakukan mindful eating. Latihan mindfulness selanjutnya bisa dilakukan pada saat dalam proses mendapatkan makanan tersebut. Misalnya, pada saat kita akan menentukan daftar belanja, kita mau memasak apa saja, kita tentukan belanjanya apa saja. Atau bahkan pada saat kita memesan makanan di restoran, kita akan lihat daftar menunya, mana makanan yang baik untuk nutrisi tubuh kita. Sehingga kita akan membuat pilihan-pilihan kita itu berguna bagi tubuh kita. Gunakan semua panca indera kita pada saat mempersiapkan makanan, pada saat kita memasak, pada saat kita memotong makanannya, dan pada saat kita merasakan makanan yang kita masak. Amati bagaimana makanan terlihat dan bentuknya, teksturnya, dan juga pada saat kita masak, bagaimana terdengarnya. Oke, kita bisa mendengar gemericik minyaknya, dan nanti kita akan lihat bagaimana warnanya berubah, dan teksturnya berubah juga bila kita potong-potong. Setelah selesai memasak dan sebelum menikmati makanan yang akan kita santap, kita perhatikan dulu bentuk, tekstur, warna dari bahan makanan yang akan kita makan. Juga kita bisa mencium aroma dari makanan yang ada di hidangan kita. Apa yang kita rasakan? Pastinya akan membuat semua panca indera, terutama di daerah mulut kita ini akan merasa lebih tajam. Kita juga bisa mengucapkan syukur pada Yang Kuasa karena kita masih diizinkan untuk menikmati makanan-makanan yang enak, lezat, dan juga menyehatkan tubuh kita. Mari makan. Cara kita menikmati makanan yang kita makan dan juga perhatian kita ternyata berpengaruh besar pada well-being kita. Saya jadi ingat waktu saya kecil dulu, mama saya sering bilang kalau ada orang makan jangan diganggu. Setelah saya mempelajari tentang teori mindful eating, saya baru tahu bahwa kita kalau makan itu perlu memperhatikan dengan apa yang kita makan. Jadi kalau pada saat ini sering kita temui anak-anak atau kita sendiri makan sambil menonton TV atau makan sambil sibuk dengan gadget, itu perlu kita hindari untuk melakukan mindful eating.
Jadi kita harus konsentrasi akan apa yang kita makan, dan sebaiknya kita juga menentukan waktu khusus untuk makan, misalnya jam makan siang jam berapa, tempatnya di mana, tapi hindari gadget atau TV ya. Dengan melakukan mindful eating, kita akan mulai memiliki kesadaran akan makanan apa yang dibutuhkan untuk nutrisi tubuh kita. Dan nantinya kita akan bisa mengontrol makanan apa yang kita makan. Tujuan dari makan itu sendiri akan berubah dari makan supaya kita kenyang menjadi makan untuk memenuhi energi kita sehingga kita tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Itulah latihan mindfulness yang bisa dilakukan oleh para sobat pendidik dan juga para smart parents. Bila dirasa bermanfaat, silakan share dan like dan berikan komen pada tayangan ini. Terima kasih.